Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita bertemu lagi meski tidak secara langsung, hanya secara virtual. Semoga tidak mengurangi hikmah dari pembelajaran kali ini. Kalau beberapa saat yang lalu kita sudah membahas tentang konsep ilmu ekonomi, di mana inti masalah ekonomi adalah bagaimana upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas dengan sarana atau alat pemuas yang terbatas, sehingga manusia diharapkan pada keharusan untuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Itu konsep ilmu ekonomi yang minggu lalu kita bahas secara bersama-sama. Dan hari ini, pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang masalah ekonomi itu sendiri, di mana masalah ekonomi terbagi dua, yaitu masalah ekonomi klasik dan masalah ekonomi modern. Masalah ekonomi klasik yaitu adanya kegiatan ekonomi masyarakat yang terdiri dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Kita harus bisa memecahkan ketiga masalah tersebut, karena ketiga kegiatan ekonomi itu memiliki masalah sendiri-sendiri. Kita bahas yang pertama, yaitu adalah kegiatan ekonomi yang pertama, yaitu konsumsi. Aktivitas konsumsi adalah aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat dengan mengurangi nilai dan guna dari suatu barang atau jasa. Jadi mengkonsumsi itu tidak hanya makan dan minum saja, tetapi setiap aktivitas yang mengurangi nilai dan guna dari suatu barang atau jasa adalah kegiatan konsumsi, termasuk kegiatan berpakaian. Kenapa kegiatan berpakaian ini adalah disebut sebagai kegiatan konsumsi? Karena baju yang kita pakai ini nilainya berkurang. Kalau dulu kita beli saat baru misalnya, kita beli 150.000 misalnya, dipakai 3 hari, kalau kita jual paling laku 5.000 atau 6.000. Itu berarti nilainya berkurang. Sekali lagi bahwa kegiatan konsumsi tidak hanya makan dan minum, tetapi semua aktivitas yang mengurangi nilai dan guna dari suatu barang atau jasa adalah konsumsi. Kegiatan ekonomi masyarakat yang kedua adalah produksi, di mana kegiatan produksi adalah kegiatan menambah nilai dan guna dari suatu barang atau jasa. Jadi setiap kegiatan masyarakat yang ditujukan untuk menambah nilai dan guna dari suatu barang atau jasa itu adalah produksi. Contohnya, ketika membuat kayu menjadi meja, itu nilai meja pasti akan lebih mahal daripada kayunya sendiri. Karena apa? Karena sudah diubah atau sudah ditambah nilainya dengan kegiatan produksi. Kegiatan ekonomi masyarakat yang ketiga adalah distribusi, yaitu aktivitas manusia untuk menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Jadi aktivitas manusia untuk menyalurkan barang dari produsen ke konsumen adalah kegiatan distribusi. Dan tiga kegiatan ini memiliki masalah sendiri-sendiri yang nanti akan kita bahas lebih lanjut. Sekarang masalah yang dihadapi oleh masyarakat ekonomi modern, masyarakat ekonomi modern, yaitu what, how, dan for whom. What, barang apa yang akan diproduksi. Kemudian how, bagaimana cara memproduksinya, dan for whom, untuk siapa barang diproduksi. Ketika kita menjalankan kegiatan usaha, sebelum kita menjalankan kegiatan usaha, jadi sekecil apapun harus bisa menjawab tiga permasalahan ini, yaitu what, how, dan for whom. Misalnya, kita ingin membuat usaha tempe misalnya. Kita harus bisa menjawab tiga pertanyaan ini. Misalnya, what, barang apa yang akan kita produksi, yaitu tempe. Terjawab pertanyaan yang pertama. Yang kedua, how, bagaimana cara memproduksi tempe. Ya, ini yang kalau kita tidak belajar cara membuat tempe, kita harus belajar dulu. Belajar bagaimana proses untuk memproduksi tempe. Mulai dari pemilihan bahan baku, kemudian bagaimana kita memproduksi bahan baku tersebut menjadi sebuah tempe. Ya, harus dicuci terlebih dahulu, kemudian dimasak terlebih dahulu, kemudian dikasih ragi terlebih dahulu, baru menjadi tempe. Kalau ini sudah terjawab, pertanyaan yang ketiga adalah for whom, untuk siapa tempe diproduksi.
Selama masih ada masyarakat yang mau mengkonsumsi atau mau makan tempe, berarti produk tempe bisa dijual. Terus apakah ada, Pak? 3 pertanyaan yang tidak bisa dijawab salah satunya. Kalau salah satunya tidak terjawab, maka produksi tidak akan terjadi. Contohnya, kita berada di Papua, lalu mendirikan salon keriting misalnya. Pertanyaan di mana yang tidak bisa terjawab? Pertanyaan yang nomor 3, yaitu untuk siapa salon keriting dibuat. Kalau misalnya, jasa apa yang akan kita produksi? Jasa salon keriting. Bagaimana cara melakukan usaha salon keriting? Ya kita belajar dulu, karena membuat rambut menjadi keriting itu ada ilmunya. Harus diobati, harus di roll dulu dan lain sebagainya. Pertanyaan yang ketiga, untuk siapa salon keriting dibuat? Kalau kita berada di Papua, di Irian Jaya, efektif enggak kita mendirikan salon keriting? Enggak akan laku. Karena apa? Rambut orang Papua sudah keriting semua. Ya ini yang saya katakan tadi, bahwa kalau satu masalah tidak terjawab, kita tidak bisa menjalankan proses produksi. Contohnya lagi, misalnya kita berada di pondok pesantren laki-laki, kemudian kita jual gamis perempuan atau kita jual jilbab, laku tidak? Tidak, kecuali memang untuk membelikan pacaran tidak masalah. Tapi kalau secara umum, kalau kita berada di pondok laki-laki, yang dijual pasti busana laki-laki. Pertanyaan yang ketiga yang tidak bisa kita jawab, yaitu for whom, atau untuk siapa barang diproduksi. Jadi kita sudah bahas masalah ekonomi klasik dan masalah ekonomi modern. Kemudian ada prinsip ekonomi. Seperti saya katakan dulu bahwa definisi ilmu ekonomi itu selalu berubah seiring dengan perkembangan waktu atau perkembangan zaman. Jadi kalau anak-anak belajar sejarah, dulu manusia purba itu memakai pakaian hanya dari kulit binatang atau dari daun-daunan. Tapi sekarang seiring dengan perkembangan zaman, kita sudah bisa memakai baju yang bagus karena industri tekstil sudah banyak, industri tekstil sudah berada di mana-mana, dan peradaban manusia juga semakin berkembang. Demikian juga dengan ilmu ekonomi, selalu berubah seiring dengan perkembangan zaman. Kalau dulu prinsip ekonomi, definisinya prinsip ekonomi dulu adalah bagaimana upaya manusia untuk berkorban yang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya. Tapi ternyata seiring dengan perkembangan zaman, hal itu tidak efektif atau tidak berlaku atau tidak masuk akal. Sekali ngerok asem aja belok kabeh, ora mungkin. Makanya definisi prinsip ekonomi sekarang adalah bagaimana upaya manusia untuk berkorban dengan barang atau jasa yang tertentu untuk mendapatkan hasil yang maksimal, atau dengan pengorbanan yang minimal untuk mendapatkan hasil yang tertentu. Itu yang lebih masuk akal. Itulah tadi saya katakan bahwa perkembangan ekonomi itu selalu berubah seiring dengan perkembangan zaman. Demikian juga dengan kebutuhan manusia. Dulu kebutuhan primer itu hanya makan, minum, dan berpakaian. Tapi sekarang kelihatannya sudah bergeser. Sekarang kebutuhan primer itu ada tambahan satu lagi, yaitu apa? Paketan. Anak-anak merasa enggak kalau sekarang anak-anak kalau tidak punya paketan itu gelisah. Sama dengan ketika kita lapar lalu tidak ada makanan. Gelisah. Makanya ada orang yang mengatakan bahwa sekarang kebutuhan akan paketan, kebutuhan akan jaringan internet itu adalah kebutuhan primer. Itu yang saya katakan bahwa definisi ekonomi itu selalu berubah seiring dengan perkembangan zaman. Jadi perlu diingat lagi bahwa prinsip ekonomi adalah bagaimana dengan pengorbanan yang tertentu untuk mendapatkan hasil yang maksimal atau dengan pengorbanan yang minimal untuk mendapatkan hasil yang tertentu. Kemudian ada motif ekonomi. Motif ekonomi adalah
aktivitas manusia ketika dia melakukan tindakan ekonomi. Motif ekonomi ada beberapa macam. Yang pertama adalah motif ingin memperoleh penghargaan. Secara fitrah, manusia ingin dihargai, manusia ingin dihormati, manusia ingin memperoleh penghargaan. Kalau harga diri kita dicapik-capik, pasti kita akan marah. Karena itu motif yang mendasari manusia hidup, yaitu motif ingin memperoleh penghargaan. Yang kedua adalah motif ingin memperoleh kekuasaan. Seperti dulu saya katakan bahwa manusia adalah makhluk yang paling rakus. Sifatnya tidak pernah puas. Punya satu ingin dua, punya dua ingin tiga, punya tiga ingin empat. Itu sifat manusia, makhluk yang paling rakus. Kalau di ilmu biologi anak-anak belajar tentang karnivora, omnivora, manusia adalah termasuk pemakan segala. Apa yang tidak dimakan oleh manusia? Mulai dari rumput-rumputan, tanam-tanaman, daging, semuanya dimakan oleh manusia. Makanya motif yang kedua adalah motif ingin memperoleh kekuasaan. Manusia selalu ingin berkuasa dengan taraf-taraf tertentu, kuasa dalam skup yang kecil atau skup yang paling besar. Demikian juga anak-anak. Dulu kita sekolah TK, sekolah SD, kemudian SMP, kemudian SMA, kemudian perguruan tinggi, kemudian bekerja memperoleh jabatan pun itu akan bertingkat-tingkat. Pada jabatan pertama misalnya jadi karyawan dulu, kemudian pasti ingin meningkat menjadi karyawan tetap, kemudian menjadi kepala bagian, kepala divisi, bahkan menjadi puncak yang paling atas dalam proses suatu kerjaan, yaitu menjadi direktur. Karena apa? Secara fitrah memang seperti itu. Kemudian motif sosial. Motif sosial ini adalah bahwa manusia secara fitrah tidak bisa hidup sendiri. Pasti ingin hidup dan berinteraksi dengan orang lain. Karena apa? Mulai lahir kita tidak bisa hidup sendiri. Kita selalu butuh bantuan orang lain. Mulai lahir sampai mati. Makanya kita harus menjadikan interaksi sosial itu menjadi interaksi sosial yang sebaik-baiknya. Agar apa? Agar kita bisa menjadi makhluk ekonomi yang bisa hidup layak, yang bisa diterima oleh masyarakat dan bisa diterima oleh lingkungan sekitar. Motif sosial. Kemudian motif yang berikutnya adalah motif ingin memperoleh penghargaan. Jadi suatu ketika pasti kita ingin dihargai sebagai manusia. Makanya kenapa saya harus berpakaian seperti ini? Saya ingin dihargai sebagai seorang guru. Motif ingin dihargai. Itu adalah motif ekonomi. Kemudian ada sistem ekonomi. Jadi sistem ekonomi di dalam suatu masyarakat itu terbagi menjadi beberapa hal. Yang pertama adalah sistem ekonomi tradisional, di mana sistem ekonomi tradisional memiliki ciri-ciri: 1. Tanah merupakan sumber kemakmuran. 2. Alat-alat produksi yang dipakai oleh masyarakat itu masih menggunakan alat-alat yang sederhana. Kemudian gotong royong menjadi prinsip yang dilakukan oleh masyarakat tradisional dan masih menggunakan alat-alat produksi yang sederhana, semisal untuk membajak sawah masih menggunakan bantuan hewan ternak. Itu salah satu ciri dalam masyarakat ekonomi tradisional. Kemudian ada sistem ekonomi terpusat atau sistem ekonomi komando, di mana sistem ekonomi komando ini intinya adalah bahwa sistem ekonomi dikendalikan penuh oleh pemerintah. Cirinya, segala aktivitas ekonomi dikendalikan oleh pemerintah pusat. Yang kedua, barang-barang produksi juga dimiliki oleh negara. Kemudian pemerintah mengatur sepenuhnya terhadap hak-hak yang berhubungan dengan perekonomian. Pemerintah memiliki kewenangan penuh untuk mengatur aktivitas ekonomi. Kemudian yang ketiga adalah sistem ekonomi komando atau sistem ekonomi liberal atau sistem ekonomi pasar bebas.
Ini kebalikan dari sistem ekonomi terpusat atau sistem ekonomi komando, di mana kalau sistem ekonomi terpusat atau sistem ekonomi komando dikendalikan oleh pemerintah pusat, sistem ekonomi liberal atau pasar bebas, aktivitas ekonomi dikendalikan oleh masyarakat sepenuhnya. Ciri-cirinya, 1. Aktivitas ekonomi dikendalikan oleh masyarakat. Masyarakat memiliki sepenuhnya terhadap aktivitas ekonomi. Kemudian terjadi persaingan dan segala sesuatu itu dikendalikan oleh masyarakat. Dan pasti kegiatan sistem ekonomi tradisional, terpusat atau komando, liberal atau pasar bebas itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dan kekurangannya silahkan dilihat sendiri di buku materi ekonomi atau di buku LKS. Dan yang terakhir adalah Indonesia menganut demokrasi ekonomi, yaitu demokrasi ekonomi termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1, 2, dan 3. Pasal 33 ayat 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan bangun yang sesuai dengan itu adalah koperasi. Ayat 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat 3. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Cuman kadang-kadang demokrasi ekonomi di Indonesia itu mengalami beberapa tahapan. Kadang-kadang memang tidak sesuai dengan kepribadian Indonesia. Contohnya kita dulu pernah menganut adanya nasional agama dan komunis. Ini tidak sesuai karena komunis tidak sesuai dengan Pancasila. Walaupun dasar-dasar ekonomi yang dicetuskan oleh masyarakat komunis itu bagus. Tapi satu hal yang tidak sesuai adalah berketuhanan. Demikian anak-anak, semoga pertemuan kita dinilai sebagai ibadah sehingga kita tidak pernah bosan untuk menuntut ilmu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.